Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik ya, jangan patah semangat belajar di tengah pandemi corona ini. Semoga kalian terus bisa semangat dalam belajar. Oke, untuk memulai mata pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, yang nanti gak masuk tolong dikasih kabar ya kenapa alasannya gak masuk. Dan untuk yang masuk tolong isi daftar hadirnya, dijaprikan lewat WA, nanti kirimkan ke ibu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan dakwah Nabi periode Makkah. Seperti yang kita ketahui, dalam perjalanan kisah kenabian baginda Rasulullah, Gua Hiro menjadi tempat bersejarah yang tak bisa lepas dari pengangkatan baginda Muhammad. Gua Hiro juga terletak di Jabal Nur, yaitu di sebelah barat laut kota Makkah. Nah, dalam berhalwat Rasulullah beribadah selama beberapa malam, ada kalanya 10 malam, ada kalanya juga lebih dari sebulan. Nah, sekarang ibu mau tanya terlebih dahulu, apa yang didapatkan baginda Rasulullah selama berhalwat di Gua Hiro? Betul, yaitu menerima wahyu. Nah, untuk wahyu yang pertama yaitu turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, berdasarkan sejarah yang sudah banyak diketahui, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kelima ayat dalam surah itu merupakan ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun dan terjadi pada saat Nabi berhalwat atau berdiam diri di Gua Hiro. Nah, peristiwa ini juga disebut dengan Nuzulul Quran yang secara umum diperingati pada malam 17 Ramadan. Nah, sekaligus awal mula Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Lalu untuk wahyu yang kedua dalam pelajaran Sirah Nabawiyah yang diturunkan kepada Nabi yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, Quran Surah Al-Mudaththir ini sama maknanya dengan Al-Muzammil, yaitu orang yang berselimut. Nah, Surah Al-Mudaththir ini juga merupakan wahyu yang kedua yang turun setelah masa fatrah. Nah, awalnya juga surah ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi untuk terang-terangan dalam berdakwah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk inzar, yaitu fa'anzirkum, yang artinya bangunlah lalu berilah peringatan. Maksudnya yaitu bangkitlah dengan penuh semangat lalu berilah peringatan kepada manusia dengan perkataan dan perbuatan untuk menyampaikan maksud. Nah, maksud memberi peringatan atau inzar di sini adalah memberi peringatan kepada orang kafir, ahli maksiat dan orang muslim atau orang yang penuh dosa agar takut dengan neraka dan siksa Allah. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad. Nah, di sini ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak baginda Rasulullah itu menyampaikan dakwahnya dengan cara apa saja? Betul sekali. Yang pertama yaitu dengan cara siriyah, bersembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu dohoriyah, yaitu terang-terangan. Nah, untuk cara yang pertama, Nabi Muhammad dengan bersembunyi-sembunyi. Jadi waktu itu Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyeru umat manusia untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Juga pada waktu itu malaikat tidak datang lagi untuk beberapa waktu yang lama. Nah, pada saat menunggu itulah turunlah wahyu yang kedua yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang menjelaskan tugas Rasul yaitu untuk menyembah dan mengesahkan Allah. Nah, dengan perintah tersebut, pertama Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi. Itu juga merupakan dakwah Nabi yang pertama kali, yaitu pada keluarga dan sahabatnya. Nah, dan untuk orang yang pertama kali beriman kepada Allah, yaitu Siti Khadijah, melainkan istrinya sendiri. Dan disusul lagi oleh Ali, putra pamannya Nabi.
Nah, lalu Zaid bin Harisah, yaitu budak Nabi yang diangkat menjadi anak angkat. Nah, setelah itu Nabi menyeru kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Nah, dari situlah melalui perantara Abu Bakar banyak sekali orang-orang Mekah yang masuk Islam. Untuk cara yang kedua, yaitu Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dengan cara terang-terangan. Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dengan cara beliau mengundang keluarga dekatnya untuk berkumpul di Bukit Sofa dan dengan menyerukan agar berhati-hati terhadap asap yang keras di kemudian hari. Maksudnya yaitu hari kiamat. Nah, 3 tahun lamanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara rahasia. Kemudian turunlah firman Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang memerintahkan agar Rasul melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan untuk yang pertama kali seruan yang bersifat umum ini beliau tunjukkan kepada kerabatnya, lalu penduduk Mekah baik dari golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya, sehingga lambat laun banyaklah bangsa Arab yang masuk agama Islam. Penjelasan dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu kesulitan yang dihadapi selama dakwah Rasul, seperti dimusuhi kafir Quraisy, diancam dibunuh, dan juga banyak pemuka-pemuka Quraisy yang menentang dakwahnya Rasul, mungkin karena takutnya hilang kekuasaan, terus takutnya jatuh status sosial yang dimiliki. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ibrah Nabi Muhammad selama periode Makkah. Nah, untuk ibrah sejarah Nabi periode Makkah ini, jadi kita bisa memahami bahwa Nabi Muhammad itu sangat bijaksana, juga pandai menggunakan kesempatan yang berharga dan dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Nah, itu adalah pembahasan dari materi perkembangan dakwah Nabi periode Makkah. Semoga kalian di sini mampu memahami dan bisa menganalisis ya dari perkembangan dakwah Nabi periode Makkah ini. Nah, cukupkan sekian saja penjelasan materi dari Ibu. Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kita bisa bertatap muka seperti biasanya lagi. Dicukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.